welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Puspitasari dari NIM 19020 dari program studi Teknik Mekatronika Universitas Trunojo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji coba perhitungan dengan menggunakan software MATLAB. Adapun perhitungan yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu perhitungan untuk sebuah sistem kontrol yang akan digunakan untuk mengukur ketinggian seseorang dengan menggunakan sebuah sensor ultrasonik dan juga microcontroller. Yang kedua yaitu sebuah perhitungan sistem kontrol yang akan digunakan untuk keran otomatis dan sensor yang digunakan yaitu sensor ultrasonik dan juga microcontroller. Dan yang ketiga yaitu sebuah perhitungan untuk sistem kontrol yang digunakan pada penyiraman otomatis dengan menggunakan dua sensor, yaitu sensor kelembapan dan juga sensor LDR. Langsung saja untuk memulai membuat program, bisa dibuka software MATLAB yang sudah diinstal pada komputer. Setelah terbuka jendela seperti ini, kita bisa langsung membuat program yang pertama, yaitu sebuah program sistem kontrol untuk mengukur ketinggian seseorang dengan menggunakan sebuah sensor ultrasonik dan juga microcontroller. Adapun output pada pengukuran yang akan ditampilkan pada sebuah LCD. Apabila pemrosesannya menggunakan sistem closed loop dengan rumus pemrosesan 3S per S kuadrat plus 5S plus 1 dan sensor ultrasonik bernilai 3S per 5S plus 1. Di sini terdapat ketentuan, gunakan Simulink MATLAB untuk membuat diagram blok dari data, gambar step responnya, serta catat karakteristiknya. Nah, karena menggunakan Simulink maka langsung klik Simulink Library yang ada pada menu atas, atau juga bisa memanggil Simulink pada command window. Di sini saya akan mencoba dengan cara yang pertama, yaitu dengan mengklik Simulink Library yang ada pada menu atas. Setelah Simulink Library browser terbuka, langkah selanjutnya bisa langsung klik Ctrl+N untuk membuka sebuah lembar kerja Simulink yang baru. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung membuat diagram bloknya untuk sistem yang pertama, yaitu sistem yang akan digunakan untuk mengukur ketinggian seseorang dengan menggunakan sebuah sensor ultrasonik dan juga microcontroller. Yang pertama, di sini kita membutuhkan sebuah menu step. Ketik di sini, kemudian enter. Kita cari step. Nah, ada di sini bentuknya kotak, kemudian seret dan taruh di lembar kerja yang tadi. Selanjutnya, kita membutuhkan sebuah fungsi sum. Ketik sum, kemudian enter. Selanjutnya, kita membutuhkan sebuah transfer fungsi. Ketik transfer, kemudian enter. Di sini kita membutuhkan dua buah transfer fungsi. Yang pertama yaitu untuk microcontroller dan yang satunya untuk sensor ultrasonik. Selain itu, kita juga membutuhkan sebuah scope untuk mengetahui hasil running dari sistem. Nah, setelah seperti ini, kita sambungkan antara set, step dengan sum
Oh ya, jangan lupa ganti sumnya menjadi plus dan juga minus. Caranya klik 2 kali, kemudian ganti dengan simbol minus. Klik OK. Sambungkan sum dengan transfer function. Karena di sini merupakan microcontroller, maka saya akan mengubah namanya menjadi plan 1. Seperti ini, dan untuk nilainya yaitu 3S, kemudian 2S kuadrat, 5S, dan plus 1. Seperti ini, kemudian klik OK. Nah, maka akan jadi 3S per 2S kuadrat plus 5S plus 1. Kemudian sambungkan plan dengan scope atau output. Kemudian untuk transfer function yang kedua di sini merupakan sensor LDR, sensor ultrasonik maksudnya. Kita namai sensor ultrasonik. Untuk nilainya yaitu 3S, kemudian per 5S plus 1. Seperti ini, dan klik OK. Setelah itu sambungkan sensor ultrasonik di sini dengan simbol sum dan juga dengan output. Seperti ini. Kita rapikan. Setelah itu, kita bisa langsung mengetahui hasil karakteristik dari sistem. Caranya klik running atau tombol hijau di sini. Nah, setelah terdengar bunyi seperti itu, klik 2 kali pada output. Nah, maka akan muncul seperti ini, dan klik di sini. Nah, ini merupakan hasil dari output pada sistem. Selanjutnya, untuk mengetahui karakteristik pada sistem, kita bisa klik di sini. Try Team Scope. Klik 2 kali, kemudian tunggu prosesnya. Kita perbesar. Nah, setelah proses loadingnya selesai, maka akan tampil tampilan seperti ini. Dan untuk mengetahui karakteristik, bisa diklik di sini. Ini kita bisa memilih antara gambar yang pertama. Ini masih proses. Nah, di sini apabila kita memilih gambar pertama, maka akan ditampilkan sebuah informasi berupa kursor measurements. Di sini ada time-nya dan juga ada value-nya. Selanjutnya, apabila kita menampilkan gambar yang kedua. Nah, di sini akan tampil informasi mengenai sinyal statistik. Jadi ada ukurannya max, min, peak to peak, mean, median, dan RMS. Dan untuk selanjutnya, apabila kita menampilkan gambar yang ketiga, maka di sini menampilkan informasi tentang bilevel measurements. Di sini ada high, low, amplitude, age, rise time, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, apabila kita mengaktifkan gambar yang ketiga, nah di sini ada informasi mengenai peak finder dan akan muncul nilai-nilainya. Berikut ini, demikian tadi merupakan hasil simulasi dari sistem yang pertama. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan simulasi untuk sistem yang kedua.
yaitu sebuah sistem kontrol untuk kran otomatis. Sensor yang digunakan yaitu sensor ultrasonik. Output akan beraksi pada aktuator berupa membuka kran untuk mengisi air. Apabila pemrosesannya menggunakan sistem closed loop dengan rumus pemrosesan 10/S⁻3 8S+4 dan sensor ultrasonik dengan nilai 3S/5S+1. Di sini juga terdapat kesimpulan gunakan Simulink MATLAB untuk menentukan sistem dari data di bawah ini, data yang tadi, dan juga ditentukan gambar step respon serta catat karakteristiknya. Oke, untuk gambarnya atau untuk desain diagram bloknya kurang lebih sama seperti yang pertama. Maka di sini saya akan mengubah nilainya saja. Untuk yang plan menjadi 10/S⁻3, kemudian plus 8S+4. Di sini pada kolom num isinya 10, sementara kolom den isinya yaitu S⁻3 1, 0, kemudian 8S, dan plus 4. Klik OK. Nah, seperti ini. Dan untuk yang sensor ultrasonik, nilainya sama, yaitu 3S/5S+1. Maka di sini saya tidak merubahnya. Setelah itu, running, dan klik 2 kali pada output. Seperti ini. Nah, ini merupakan hasilnya. Untuk mengetahui karakteristik sistem, klik Try Timescope. Nah, ini merupakan hasilnya. Saya perbesar. Dan ini apabila kita ingin menampilkan kursor measurement, klik saja. Nah, di sini terdapat nilai-nilai time dan juga value. Setelah itu, di sini signal statistik yang isinya ada max, value-nya berapa pada time berapa, dan juga ada min, ada peak to peak, ada mean, median, dan juga RMS. Selanjutnya yaitu B-level measurement. Nah, seperti ini ada nilai high, low, amplitude, It-Ges, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada nilai Peak Finder. Nah, isinya seperti ini. Yang paling bawah ada setting dan juga peaks. Peaks-nya memiliki nilai tersendiri. Kita close. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membuat sistem yang ketiga, yaitu sebuah sistem kontrol yang digunakan untuk penyiraman otomatis. Sensor yang digunakan yaitu ada 2, sensor kelembapan dan juga sensor LDR. Adapun output pengukuran akan ditampilkan pada sebuah LCD apabila pemrosesannya menggunakan sistem closed loop dengan rumus pemrosesan yaitu 15/S² plus 2S+4, dan sensor kelembapan memiliki nilai 4/3S+1, dan juga sensor LDR memiliki nilai 5/2S+1. Gunakan Simulink MATLAB untuk menentukan sistem dari data-data di atas. Oke, langsung saja. Untuk diagram bloknya, karena menggunakan 2 sistem, 2 sensor, maka ada beberapa yang berbeda. Kita queue terlebih dahulu untuk outputnya. Di sini hapus terlebih dahulu, delete, kemudian ini juga akan saya delete terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menambahkan sebuah sum kembali. Kita ambil dari sini sum, ketik kemudian enter, kita masukkan
seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk mengubahnya menjadi plus dan juga minus. Klik OK. Di sini saya akan membutuhkan 3 buah transfer. Yang pertama transfer fungsi untuk plan, yang kedua yaitu transfer fungsi untuk sensor kelembapan, dan yang terakhir yaitu transfer function untuk sensor LDR. Nah, kita susun seperti ini. Dan yang terakhir saya akan menggunakan scope. Seperti ini. Seret dan juga masukkan pada jendela Simulink. Nah, untuk yang pertama, sambungkan antara sum dengan sum, kemudian sum dengan sistem yang pertama. Di sini pada plan ini memiliki nilai 15 per S pangkat 2, kemudian 2S plus 4. Klik OK. Kemudian kita sambungkan dengan scope atau output. Di sini saya rubah namanya menjadi output. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah sensor kelembapan pada transfer function yang kedua. Untuk nilainya yaitu 4 per 3S plus 1. Maka pada kolom numerator koefisien kita masukkan nilai 4, dan pada denominator koefisien nilainya 3 dan 1. Kemudian klik OK. Nah, maka akan tampil 4 per 3S plus 1. Setelah itu kita sambungkan sensor kelembapan dengan sum yang pertama. Seperti ini. Dan pada transfer function yang ketiga, ini merupakan sensor LDR. Seperti ini, kita ganti nilainya menjadi 5 per 2S plus 1. Maka pada num-nya nilai 5, dan untuk den-nya 2 plus 1. Kemudian klik OK. Seperti ini. Selanjutnya kita sambungkan sensor LDR dengan sini output. Kita rapikan. Setelah itu sensor LDR dengan sum, dan yang terakhir yaitu sensor kelembapan dengan outputnya. Kita sambungkan saja di sini dan juga rapikan. Setelah seperti ini, kita bisa langsung melakukan running untuk mengetahui hasil dari sistem. Klik run seperti itu dan klik 2 kali pada output. Nah, ini merupakan outputnya. Klik di sini auto scale. Nah, maka hasil pada sistem akan menunjukkan grafik seperti ini. Kita akan menampilkan karakteristik pada signal, maka klik try time scope. Klik 2 kali. Ini merupakan hasilnya. Saya akan memperbesar, dan sama seperti sebelumnya kita bisa menampilkan kursor measurement, maka klik saja dan akan muncul di sini nilai dari measurement-nya berupa time dan juga value. Selanjutnya kita bisa menampilkan sinyal statistik. Nah, di sini ada nilai max, min, peak to peak, mean, median, dan juga RMS. Dan selanjutnya kita bisa menampilkan B-level measurement. Nah, di sini terdapat nilai-nilai
yaitu high, low, amplitudonya ada berapa, it-gauge, rise time, it-gauge, fall time, slow rate, dan lain sebagainya. Di sini kita juga bisa mengetahui overshoot atau undershoot pada sistem. Nah, di sini ada juga periode, frekuensi, pulse, width, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui peak finder pada sistem. Nah, seperti ini. Demikian tadi informasi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.